Nama saya Putri Mailia Revika dengan NIM 362777. Baiklah, saya dari kelas Manajemen Haji dan Umroh 3C. Saya berasal dari Lubuk Basung. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah tugas UTS pelajaran tafsir ayat. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi tafsir, metode, dan urgensi dari tafsir. Definisi tafsir menurut bahasa Arab adalah tafsir adalah kata yang berakar dari trivial yang bermakna tampak dan jelas sesuatu pencikapan makna yang samar. Secara istilah, tafsir Al-Quran adalah menjelaskan firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad. Asyuti menukil dari Az-Zakashi menjelaskan pengertian tafsir sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmahnya dan hukumnya. Makna lain adalah tafsir yaitu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan mengenai makna-makna kitab Allah serta mengesensikan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, serta cara pengungkapan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut bahasa yaitu takwil, menerangkan atau menjelaskan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Metodologi tafsir terbagi jadi 4, yaitu metode tahlili, metode ajmali, metode mukarin, dan metode madului. Metode tahlili adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir Sadar, metode ini yang dia sebut sebagai metode tajzi'i adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan Al-Quran. Dia menjelaskan kosakata dan lafaz yang menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, artinya secara bahasa, norma-norma akhlak dan lainnya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu metode ijmali global, adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Keistimewaan dari tafsir ini yaitu kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkat kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahannya yaitu pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat digunakan untuk perbandingan ayat antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan. Metode madhui tematik yaitu memilih suatu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu yang sama-sama membahas topik atau judul tertentu dan mentertibkan sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan berhubungan dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukumnya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang redaksi dan terjemahan ayat-ayat tentang permasalahan ekonomi Islam. Surat Ali Imran ayat 14-15 yang artinya dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita-wanita, anak lelaki, harta yang terbintang lagi berlipat ganda dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Inilah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat 15 yang artinya, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari yang demikian? Dari demikian itu, bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Al-malu wal banuna hinatul hayati tid dunya wal baqiyatus solihati ghairu inda rabbika sauban ghairu amalah. Yang berbunyi, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,
Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, dari ayat Ali Imran ayat 14 yaitu, mencintai adalah fitrah manusia, baik mencintai keluarga, pekerjaan, harta, dan berbagai hal duniawi lainnya. Akan tetapi, terkadang kecintaan pada dunia yang berlebihan akan berdampak negatif untuk manusia. Agar hal itu tidak berdampak negatif, Allah mengingatkan manusia, khususnya umat muslim, bahwa cinta yang sebenarnya adalah cinta di sisi Allah. Surah Ali Imran ayat 14 berbicara tentang cinta. Dalam tafsir Kemenak RI dijelaskan kecintaan terhadap wanita, istri, anak, harta, atau beberapa hal lainnya yang disebutkan dalam ayat tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang. Akan tetapi sebagai pengingat agar seseorang mencintai sewajarnya serta menggunakan segala kecintaan kepada hal yang disebutkan di ayat tersebut hanya untuk Allah. Makna dari surat Ali Imran ayat 14 itu, lebih jauh jika semua syahwat yang disebut di atas wanita, pasangan, anak, harta adalah baik. Akan tetapi yang lebih baik dari itu ini lebih diperjelas dalam ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Kahfi ayat 14. Maknanya itu sebuah peringatan untuk kita supaya tidak terlena dengan harta perhiasan dunia, karena semua itu tidaklah kekal abadi sifatnya dan belum tentu membantu kita di akhirat kelak. Maka dari itu harus memperbanyak amalan kebaikan kita, karena itulah yang membantu kita di akhirat di persidangan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya itulah yang bisa diharapkan, yaitu amalan sendiri. Uraian kandungan hukum dan hikmah dari ayat-ayat tersebut adalah ayat Al-Imran, yaitu tujuannya untuk mengingatkan manusia agar tidak menuruti syahwat dan melupakan perbuatan yang mengantarkan kepada kebahagiaan akhir. Yang kedua, surah Al-Imran, yaitu dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul untuk menjelaskan kepada manusia apa yang maksud dengan tempat kembali yang baik itu agar mereka terdorong untuk berbuat kebaikan. Dari Muhammad diperintahkan untuk menanyakan kepada kaumnya apakah mereka suka diberitahu tentang hal-hal yang baik dari segala macam kesenangan yang disebut pada ayat Al-Imran 14. Dengan cara bertanya, mereka akan lebih tertarik untuk memberikan jawaban. Al-Kahfi 46 ini, Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan dalam hidup duniawi. Bukankah perhiasan dan bekal untuk ukawi? Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan kesombongan. Kandungan hukum dan hikmahnya pada ayat Ali Imran 14 yaitu, wanita adalah perhiasan. Jika didapat pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, kesimpulannya yaitu pada surah Ali Imran 14 yang berbunyi, "Lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muntarati minas sahabi wal fiddati wal khaylil musawwat wal qaylil musawwamati wal an'ami wal zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul berlebihan akan berdampak negatif untuk manusia dunia, berlebihan akan berdampak negatif untuk manusia. Hal itu agar supaya kita tidak negatif, cinta kepada Allah lah yang sangat abadi. Al-Imran ayat 15 yang berbunyi, Qul au nabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwaju mutahharah wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Yaitu lebih jauh jika semua syahwat yang disebut di atas wanita, pasangan, anak, dan harta adalah baik. Akan tetapi yang lebih baik daripada itu, ini diperjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 15, yaitu cinta sepenuhnya kepada Allah. Surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Al-malu wal banuna rizana al-hayatid dunya wal baqiyatus solihatu ghairu inda rabbika sawaba ghairu amala. Simpulannya yaitu kita diberi sebuah peringatan untuk supaya tidak terlena dengan harta perhiasan dunia, karena semua itu tidaklah kekal abadi sifatnya, dan sebelum tentu akan membantu kita di akhirat. Maka dari itu kita harus memperbanyak amalan kebaikan kita agar itulah yang membantu kita di akhirat kelak.